Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak adalah kuasa yang menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima dan dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sementara wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan atau diberikan oleh pihak tertentu, tidak oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Dengan demikian, merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Sementara hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut teori korelasi yang dianut oleh pengikut utilitarianisme, ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Menurut mereka, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Tadi saya telah menjelaskan hak dan kewajiban. Nah, mekanismenya adalah kepatuhan tanpa reserve rakyat terhadap penguasa, dalam hal ini raja atau sultan, sebagai bentuk penghambaan secara total. Keadaan yang sama berlangsung tatkala masa penjajahan di Nusantara, di mana horizon kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Dua kekuatan inilah yang mengkonstruksi pemikiran rakyat di Nusantara untuk mengedepankan kewajiban dan dalam batas-batas tertentu melupakan pemerolehan hak, walaupun pada kenyataannya bersifat temporal, karena sebagaimana terekam dalam Max Havelaar, rakyat yang tertindas akhirnya memberontak menunjukkan hak-hak mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, perjuangan penegakan hak asasi manusia terjadi di dunia barat. Yang terjadi di Eropa adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah, natural rights, yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Perkembangan selanjutnya ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Konsep hak asasi berkembang menjadi 4 kebebasan, the 4 freedoms. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt.
Keempat macam kebebasan itu meliputi yang pertama, kebebasan untuk beragama, freedom of religion. Yang kedua, kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech. Yang ketiga, kebebasan dari kemelaratan, freedom for one. Dan terakhir, kebebasan dari ketakutan, freedom for fear. Yang kedua, ada sumber sosiologis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbahasa basi, sekarang menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah pun sudah saling menyakiti. Situasi yang bergejala serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitannya dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah membangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi para reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita yang dikutip oleh Wirutomo tahun 2001. Pertama, suatu kenyamanan yang memperhatikan bahwa setelah berkembangnya struktur kekuasaan autokrasi yang dimainkan oleh rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan yang terutama wewenang, uang, hukum, reformasi, pendidikan, dan sebagainya. Yang terakhir ada sumber politik. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal reformasi pertengahan tahun 1998 muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Masih ingatkah Anda butir-butir yang menjadi tuntutan reformasi itu? Beberapa tuntutan reformasi itu adalah yang pertama, mengamandemenkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkat dengan ABRI. Yang ketiga, penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, otonomi daerah. Selanjutnya, mewujudkan kebebasan pers. Dan yang terakhir, mewujudkan kehidupan demokrasi. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut disajikan bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 sebelum dan sesudah amandemen tersebut. Pertama yaitu Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1. Namun dengan perubahan adanya rumusan naskah asli dan rumusan perubahannya berikut ini. Yang pertama, rumusan naskah asli yaitu pasal 31 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Kemudian yang kedua, rumusan perubahan pasal 31 ayat 1, tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian jika diperhatikan kedua rumusan tersebut, pada pasal tersebut terletak pada penggantian kata tiap-tiap menjadi setiap dan kata pengajaran menjadi pendidikan. Perubahan kata tiap-tiap menjadi setiap merupakan penyesuaian terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Adapun perubahan kata pengajaran menjadi pendidikan dimaksudkan untuk memperluas hak warga negara karena pengertian pengajaran lebih sempit dibandingkan dengan pengertian pendidikan. Kemudian
Perubahan Undang-Undang Dasar juga memasukkan ketentuan baru tentang upaya pemerintah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Rumusannya terdapat dalam pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang berbunyi, pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Kemudian yang kedua, Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Adapun ketentuan baru yang tercantum dalam pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar menegaskan tentang prinsip-prinsip perekonomian nasional yang perlu dicantumkan guna melengkapi ketentuan pasal 33 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Kemudian, bagaimana masalah kesejahteraan rakyat diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia? Sebelum diubah, pasal 34 Undang-Undang Dasar ditetapkan tanpa ayat. Perubahan ini didasarkan pada kebutuhan meningkatkan jaminan konstitusional yang mengatur kewajiban negara di bidang kesejahteraan sosial. Adapun ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelumnya, merupakan bagian dari upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan, sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Kemudian, Aturan Dasar Ihwal yang ketiga, yaitu Aturan Dasar Ihwal mengenai usaha dan pertahanan keamanan negara. Bagaimana usaha pertahanan dan keamanan negara dilakukan? Pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 menegaskan sebagai berikut. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dipilihnya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dilatar belakangi oleh pengalaman sejarah bangsa Indonesia sendiri. Kemudian yang keempat, Aturan Dasar Hak dan Kewajiban Asasi Manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia pasca amandemen Undang-Undang Dasar mengalami dinamika yang luar biasa. Jika sebelumnya perihal hak dasar warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hanya berkutat pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, dan 33 dan 34. Setelah amandemen keempat, Undang-Undang Dasar, aturan dasar mengenai hal tersebut diatur sendiri di bawah judul Hak Asasi Manusia. Di samping mengatur perihal hak asasi manusia, diatur juga ihwal kewajiban hak asasi manusia. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mendeskripsikan urgensi dan esensi harmoni kewajiban dan hak negara dan juga hak warga negara. NRI Undang-Undang tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar kewajiban dan hak negara saja, melainkan juga mengatur adanya hak dan kewajiban warga negara. Nah, apa sih esensi dan urgensi? Adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan juga warga negara. Untuk mengetahui persoalan tersebut, maka ada beberapa pendekatan.
Yang pertama yaitu pendekatan agama. Seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia ini telah dikenal sebagai bangsa yang religius. Kepercayaan bangsa Indonesia terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa telah ada pada sejak zaman prasejarah. Dan seiring berkembangnya zaman, telah banyak sekali agama yang masuk ke dalam tanah air. Oleh karena itu, ketentuan mengenai agama telah diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 29. Pancasila sendiri yaitu bersifat hierarkis piramidal yang artinya urutan setiap 5 sila Pancasila ini menunjukkan suatu hubungan yang pada luasnya dan isi sifatnya merupakan pengkhususan dari sila-sila Pancasila. Jadi di antara 5 sila Pancasila yaitu ada hubungan yang mengikat antara satu dengan yang lainnya. Jadi kesatuan sila-sila Pancasila yang memiliki susunan hierarkis piramidal itu harus dimaknai bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, paham ketuhanan yang Maha Esa menjadi pandangan dasar dan bersifat primer secara substansial menjiwai keseluruhan wawasan kenegaraan bangsa Indonesia. Itulah sebabnya pasal 29 ayat 1 yang menegaskan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya adalah bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam Undang-Undang NRI tahun 1945. Nah, apakah makna negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan tersebut? Maka adanya jaminan kemerdekaan memeluk agama dan beribadat selain diatur dalam pasal 29 ayat 2, juga diatur dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945. Seperti yang telah diungkapkan pada uraian terdahulu bahwa dalam perubahan Undang-Undang NRI tahun 1945 dilakukan penambahan ketentuan mengenai HAM. Satu di antaranya yaitu ketentuan pasal 29 ayat 2 mengenai kebebasan beragama dan beribadat yang dipertegas lagi oleh pasal 28E ayat 1. Selanjutnya yaitu pendidikan dan kebudayaan. Nah, dalam pendidikan dan kebudayaan ini merupakan dua istilah yang satu sama lainnya saling berhubungan. Pendidikan sendiri yaitu merupakan salah satu bentuk upaya pembudayaan yang melalui proses. Pendidikan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, melainkan juga dikembangkan sehingga mencapai derajat tertinggi berupa peradaban. Ada pula penjelasan mengenai tujuan pendidikan nasional dapat kita temukan pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pada pasal tersebut telah mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa yang religius. Maknanya adalah bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, harus dilakukan dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Dari rumusan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang NRI tahun 1945 juga terdapat konsep fungsi negara. Dalam hal ini, pemerintah yakini mengusahakan dan sekaligus menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Nah, jika kita melihat dari fungsi-fungsi negara dalam lingkup pembangunan negara, cakupannya meliputi hal-hal antara lain yaitu fungsi minimal, yaitu merupakan fungsi di mana melengkapi sarana dan prasarana umum yang memadai seperti pertahanan dan keamanan, hukum, kesehatan, dan juga keadilan. Kemudian, fungsi madya,
yaitu merupakan fungsi yang menangani masalah-masalah eksternalitas seperti pendidikan, lingkungan, dan monopoli. Selanjutnya, fungsi aktivis, yaitu merupakan fungsi yang menetapkan kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan. Nah, pendidikan nasional merupakan perwujudan amanat Undang-Undang NRI tahun 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang dimaksud kecerdasan ini yaitu kecerdasan yang komprehensif, yang artinya bukan hanya cerdas intelektualnya saja, melainkan juga memiliki kecerdasan spiritual, emosional, sosial, bahkan kinestis. Selanjutnya yaitu pendekatan perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai pasal 33 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Nah, maka apa sih maknanya asas kekeluargaan itu? Kekeluargaan ini merupakan asas yang dianut oleh masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang salah satunya yaitu dalam kegiatan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan sendiri ini dapat diartikan sebagai kerjasama yang dilakukan lebih dari satu orang dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Nah, hasil dari pekerjaan yang bersama ini adalah untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum. Hasil pekerjaannya memberikan manfaat yang dapat dinikmati secara adil oleh orang banyak. Tujuannya adalah agar pekerjaan dapat cepat selesai dan memberikan hasil yang baik. Kemudian, penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah sistem ekonomi kerakyatan. Apa makna sistem ekonomi kerakyatan itu? Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem yang berasas kekeluargaan, berdaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu dari pengertian sektor ekonomi rakyat. Dengan demikian, sistem ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian sektor ekonomi rakyat, yang merupakan sektor produksi, distribusi, maupun konsumsi yang melibatkan rakyat banyak, memberikan manfaat bagi rakyat banyak, pemilikan dan pemilikannya oleh rakyat banyak. Kemudian pendekatan pertahanan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Iwal Pertahanan dan Keamanan Negara pada pasal 30 ayat 2 yaitu bahwa usaha pertahanan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau Sishankamrata oleh TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan demikian, tampak bahwa komponen utama dalam Sishankamrata yaitu TNI dan Polri. Selanjutnya yaitu adanya pengaturan tentang tugas pokok dan fungsi TNI Polri dalam Undang-Undang NRI 1945 maupun dalam undang-undang terkait, diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme kedua lembaga yang bergerak dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Mengenai adanya ketentuan dalam pasal 30 ayat 5 Undang-Undang NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedudukan dan susunan TNI dan Polri lebih lanjut akan diatur dengan undang-undang, merupakan dasar hukum bagi DPR dan Presiden untuk membentuk undang-undang. Pengaturan dengan undang-undang mengenai pertahanan dan keamanan negara merupakan konsekuensi logis dan prinsip yang menempatkan urusan pertahanan dan keamanan sebagai kepentingan rakyat. Nah, selanjutnya ada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, penetapan hak warga negara adalah hal mutlak yang harus
mendapat perhatian khusus dari negara sebagai jaminan dijunjung tingginya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengakuan hak sebagai warga negara Indonesia dalam konsepnya mendorong terciptanya suatu masyarakat yang taat dan baik. Namun dalam praktik atau kenyataannya, hak warga negara justru hanya sebagai slogan pemerintah untuk menarik simpati warga negara dan diajak untuk bermimpi bisa mendapatkan pengakuan akan hak-hak tersebut secara utuh. Misalnya saja, hak warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tentunya jika melihat kondisi rakyat Indonesia ini, hal ini hanya menjadi impian semata. Pengakuan hak hanya untuk warga negara yang mampu membeli hak-hak tersebut dengan uang, jabatan, atau kekuasaan. Pemerintah untuk rakyat yang kurang beruntung kehidupannya hanya bisa menunggu kapan mereka diperhatikan kesejahteraannya atau menunggu berubahnya kebijakan pemerintah yang lebih memihak kepada mereka. Nah, oleh sebab itu, pelaksanaan hak-hak warga negara perlu dibatasi, akan tetapi tidak dihilangkan atau dihapuskan. Oke, selanjutnya ada penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama ada sikap egois, terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua ada rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga ada sikap tidak toleran. Yang keempat ada penyalahgunaan kekuasaan. Untuk yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap ini akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya, sementara kewajiban sering diabaikan. Seseorang akan mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa terpenuhi, meskipun cara tersebut dapat melanggar hak orang lain. Yang kedua, ada rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun memiliki hak yang harus dihormati. Sikap tidak tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, ada sikap tidak toleran. Sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan pelanggaran kepada orang lain. Dan yang terakhir ada penyalahgunaan kekuasaan. Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjukkan pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Pada perusahaan yang tidak memedulikan hak-hak buruhnya, jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Namira, yaitu tentang ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran yang lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Yang kedua, penyalahgunaan teknologi. Apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu, juga kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif. Misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak warga negara.
Yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia itu adalah pelanggaran atau penilaian terhadap kewajiban hak asasi yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain terhadap berbagai macam bentuk pelanggaran menurut undang-undang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Yang kedua, pengeterapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim yang dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan. Yang ketiga, pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan siup, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan. Yang terakhir, menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah atau disebut ekstrem. Hilangnya rasa aman demikian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran terhadap hak warga negara pada kondisi saat ini. Misalnya, yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya seperti masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih ada atau masih terjadi, dan sebagainya. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada perkecualiannya. Kemudian yang kedua yaitu saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan di pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk pemeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu kasus baru-baru ini yaitu RUU Cipta Kerja. Pertama, masalah sentralisasi yang dianggap menyerupai kondisi Orde Baru sebab terdapat hampir 400-an pasal yang menarik kewenangan kepada Presiden melalui pembentukan peraturan Presiden. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Cipta Kerja anti lingkungan hidup di mana terdapat pasal-pasal yang mengabaikan semangat perlindungan lingkungan hidup, terutama terhadap pelaksanaan pendekatan berbasis resiko serta semakin terbatasnya partisipasi masyarakat. Yang ketiga yaitu persoalan liberalisasi pertanian. Dalam aturan tersebut tidak ada lagi perlindungan petani atau sumber daya domestik. Kemudian yang keempat, persoalan pengabaian hak asasi manusia pada pasal-pasal tertentu hanya mengedepankan prinsip semata-mata keuntungan bagi pebisnis, sehingga abai terhadap nilai-nilai hak asasi manusia, terutama perlindungan dan pemenuhan hak pekerja perempuan hingga hak warga. Yang kelima, mengabaikan prosedur pembentukan undang-undang sebab konsep Omnibus Law tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian dari contoh-contoh yang diuraikan di atas membuktikan bahwa terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.
Hal tersebut apabila tidak diatasi dapat mengganggu kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, ada upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor dari penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan dengan upaya berikut ini. Yang pertama, ada supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. Yang kedua, ada mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Selanjutnya, dengan meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negaranya. Selanjutnya, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga formal atau sekolah, perguruan tinggi maupun non-formal, yaitu kegiatan-kegiatan keagamaan atau kursus-kursus. Selanjutnya, dengan meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Selanjutnya, dengan meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan. Dalam hal ini, masyarakat agar mampu saling memahami, menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Selain itu, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi, seperti tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang punya fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti yang pertama, kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum atau pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan sebagainya, dan tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Kemudian, Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan menyalahgunakan keuangan negara. Selanjutnya, Lembaga Peradilan yang melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya sendiri yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain.
Sikap tersebut dapat ditampilkan dalam perilaku di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih.